Jumpa lagi dengan saya, Siswanto Hadi Prasetyo. Kita masih ngopi kopior, ngobrol lagi di Bubur Kopior. Wah, mantap nih pagi-pagi. Kita ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Iya, sudah bersama kita pagi hari ini ada 3 orang yang pakar-pakarnya di perkopioran duniawi, gitu bahasanya boleh ya, perkopioran duniawi. Kita sudah kedatangan di sini ada Mas Ciptadi Ahmad Yusuf. Halo. Ada juga Pak Dr. Agus Susanto. Hai. Sama ada Kang Deden Dewantara Eris. Halo, Assalamualaikum. Yang perlu diinfokan oleh saya sebelumnya adalah nih, kenapa saya bilang ini adalah ahli-ahli perkopioran duniawi? Karena kita akan bahas segala sesuatunya tentang kopior dan apa yang sudah terjadi selama setahun belakangan ini, juga kira-kira kedepannya akan seperti apa pergerakannya, kemudian perkembangannya, dan segala rupanya kopior. Kita akan tanyakan masing-masing nanti karena kita sudah kedatangan ahli pemasarannya di sini dengan Mas Ciptadi. Juga ada yang menguasai di agronominya, di lapangannya itu dengan Kang Deden nanti. Dan tentu saja secara global kita sudah kedatangan Bapak Kepala Unit dari PPKS Unit Bogor, Bapak Dr. Agus Susanto. Nah, sebagai permulaan coba kita bahas mengenai kaleidoskopnya 2023 Pak Dr. Agus, mengenai perkembangan kopior ini Pak di 1 tahun belakangan ini. Kalau dari kacamata Bapak dengan helikopter view-nya sebagai kepala unit gitu Pak, yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan di produksi dan pemasaran dan segala rupanya tentang kopior Bogor ini, menurut Bapak 2023 itu seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih Mas Siswanto. Nama terkenalnya apa? Mamang Kopior. Mamang Kopior. Di segmen lain tapi. Jadi tadi saya sangat menarik pembicaraan tadi dimulai tahun 2023 itu. Kenapa? Harus kita itu introspeksi dan tadi harus maju tadi Mas. Jadi nanti tahun 2023 kita lihat potretnya itu bagaimana. Karena kita lihat di sini PPKS UB ini, Unit Bogor ini yang patut dicatat ya, merupakan kebun kelapa kopior kultur embrio yang pertama dan terbesar di dunia. Wah, di dunia berarti ya Pak ya? Di dunia. Di dunia. Iya. Boleh tepuk tangan. Boleh kita tepuk tangan boleh. Oleh karena itu nanti kita akan cerita bagaimana perkembangannya di Indonesia. Berarti otomatis di dunia. Ya. Itu langsung otomatis lah ya. Ya kan Mas Cip? Ya. Sekarang kalau kita cerita produksi, karena terbesar ini ya kita kira-kira ya total 50 hektar lah di sini. Nanti detailnya oleh Kang Deden. Produksi kan semakin lama semakin meningkat. Nah ini kan dimulai risetnya yang dulu tahun 80-an ya. Sampai sekarang yang mulai memasuki masa tanaman menghasilkan sudah mulai meningkat Mas Sis. Jadi ini mulai gembira. Masyarakat sudah bisa mulai menikmati buah kopior itu secara kontinu. Ya. Jadi untuk produksi semakin meningkat karena kita mempunyai beberapa teknologi pendukungnya. Meskipun kemarin ada kendala kekeringan El Nino. Iya. Wah, tapi Kota Bogor masih agak banyak hujan, teknologi kita sangat mendukung. Dari segi produksi kita meningkat. Nah, ini yang patut kita syukuri. Meskipun banyak kendala tetapi juga untuk produksi tidak masalah. Yang kedua, tentunya kita juga tidak hanya memproduksi tetapi harus kita jual. Betul. Karena cuma menghasilkan revenue ya kan. Jadi kita menjualnya untuk menjangkau ke masyarakat, kita mempunyai banyak produk. Ya sebagian bukan banyak ya. Ada bibitnya nanti dia, kalau masalah harga nanti saya ceritakan. Ada frozennya, ada buahnya tentunya. Ada yang dikupas. Ya. Jadi untuk menjangkau lebih luas ini ke depan tahun 2024 untuk mempermudah masyarakat menikmati mempunyai kelapa kopior unggul dan bersertifikat tentunya. Itu kita mempunyai visi ke depan mempermudah itu dengan apa? Secara online di e-commerce. Di mana itu? Tentunya di Tokopedia.
Oh, itu nanti bisa bagaimana Mas Cip di situ sehingga mempermudah. Jadi tidak usah pergi ke Bogor, tapi dengan di ujung handphone tinggal tak pesan bibit kopior mudah, terpercaya lagi. Terpercaya, ya. Jadi langsung. Jadi kalau menurut saya ke depan lebih cerah lagi karena kita memberikan akses, mempermudah mendapatkan produk-produk kelapa kopior. Produksinya meningkat, marketingnya meningkat, dan ini harapan kita bersama. Karena apa? Kelapa kopior merupakan produk indigenous asli Indonesia. Cuma ada di Indonesia berarti ya Pak? Cuma ada di Indonesia. Kalau ada berarti sudah diperbanyak. Ya. Nah, kan gitu. Jadi itulah salah satu kebanggaan Indonesia, kelapa kopior. Gitu. Silakan Mas Is, itu gambaran umumnya. Berarti Pak, kalau seperti yang tadi Bapak ceritakan nih, secara tidak langsung kita ini diuntungkan secara geografis ya Pak, karena kan kita seperti kita tahu bersama kemarin tuh kan cekaman panas tuh sangat mempengaruhi kebun-kebun di mana-mana gitu Pak. Iya Mas, memang kalau mau menanam kan memang ada syaratnya ya kan. Iya. Sebetulnya kan syaratnya 400 mdpl ke bawah atau sampai 700. Tetapi untuk daerah-daerah yang seperti Bogor, khususnya di sini sangat diuntungkan. Ya, bagaimanapun di sini curah hujannya lebih tinggi daripada Indonesia bagian timur, yang memang daerah pantai yang cocok juga untuk kelapa, termasuk kelapa kopior. Jadi itulah. Jadi jangan khawatir mengenai teknis budidaya. Nanti kalau masyarakat mau menanam, ini Kang Deden ahli agronomisnya terjun langsung membimbing petani-petani yang ada di Indonesia tentunya. Berarti gitu, ketersediaan pun nantinya tidak perlu dikhawatirkan dong ya? Oh, kita tidak ada antri mengantri bibit. Nah, ini pun nggak ada yang antri. Asal cocok harganya saja. Tinggal langsung belanja ya Pak ya? Ini langsung belanja, masukkan keranjang, tuk, kan gitu. Yang menentukan harga. Ya harga. Betul. Tinggal harganya. Nah, ngomong-ngomong soal harga nih, banyak pertanyaan di luar sana terkait harga, terutama harga bibit nih. Ini yang agak jadi seperti tertutup kelambu gitu Pak. Harga bibit kopior tuh sebetulnya berapa sih harga bibit kopior gitu? Kira-kira mungkin kita langsung tanya ke pemasaran Pak ya. Monggo ya. Gimana Mas Cip menjawab pertanyaan besar calon-calon pembeli gitu di luar yang pada pengen tanam kopior tapi harganya di pasaran bias lah gitu. Harganya tuh wah ini banyak yang goreng, banyak yang harganya nggak jelas lah. Sebetulnya berapa sih harga bibit kopior? Baik, terima kasih Mas Iswanto. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Iya, betul. Jadi untuk harga sebenarnya kita ada beberapa mekanisme harga ya. Jadi yang sebelumnya saya sampaikan itu kita harganya menyesuaikan dari jumlah pembelian. Itu jadi by quantity itu ada perbedaan harga. Jadi sebenarnya kita sudah open juga sekarang ya Pak Agus, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Kita sudah buka di marketplace. Nah, marketplace Tokopedia nanti ada, dicari saja Kopior Bogor official. Ya, ini ada di sini. Ya, nah, di sini. Nanti ada Kopior Bogor official di Tokopedia. Nah, di situ ada bibit kopior 99% hasilnya kopior gitu. Jadi harganya ini kita buka saja di sini. Jadi untuk satuan, kalau misalkan Bapak Ibu beli satuan itu harganya 1 juta. 1 juta per batang, per pohon atau per polybag. Nah, itu untuk yang sertifikasi, sudah tersertifikasi oleh BPSBP Provinsi Jawa Barat. Nah, ketika jumlah pembelian itu lebih dari 50, nah, jadi harga 1 juta itu harga pembelian satu batang hingga 49 Mas. Nah, 41 sampai 49 itu harganya 1 juta. 50 hingga 99 itu harganya diskon 10%, jadi 900.000. Nah, ketika Bapak Ibu beli dalam kuantiti yang banyak, istilahnya harga grosir, nah, itu di atas 100, itu harganya menjadi 800.000 dengan diskon 20%. Nah, tentu saja kita men-set harga seperti itu untuk agar lebih mudah, lebih gampang dijangkau lah sama oleh calon-calon pembeli, oleh calon-calon petani kopior. Nah,
itu kami menjual bibit yang berkualitas ya Mas Is ya, tentunya ada jaminannya, jadi terjamin. Beda dengan bibit-bibit yang beredar di luar sana yang mengaku kultur jaringan tapi sebenarnya bukan gitu Pak. Jadi banyak juga yang pemalsuan, jadi banyak yang Dompleng ya. betul, jadi judulnya itu bibit kultur jaringan tapi ternyata ada batoknya Oh, gitu. iya, Nah, iya. ciri-cirinya bibit kultur jaringan itu nggak ada batoknya, batoknya, gitu. ya. Jadi kalau misalkan bibit kopior terus ada batoknya, sudah dipastikan itu bukan hasil kultur jaringan. Mas Is, aku mau tanya boleh juga? Boleh dong. Mas Cip, kalau belinya 99,5 berapa harganya? 0,5 itu gimana Pak? Iya, maksudnya kena dipotong separuh gitu. Setengah bibit ini ya. Setengah bibit gitu, boleh? Nggak bisa, bahkan satu bibit satu Pak. Oh, ya kan cuma tanya aja. Jadi untuk pembelian itu jangan khawatir, sobat. Jadi setiap pembelian bibit di Kopior Bogor itu akan kami sertakan juknisnya atau petunjuk budidayanya gitu, perawatannya hingga penanamannya seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu beli itu pasti ada kita sertakan petunjuk teknis untuk perawatan dan penanamannya. Jadi yang baru belajar pun bisa ya? Bisa, nanti dari mulai penanaman, perawatan itu akan kita latih gitu lah. Kita akan kalau misalnya diminta untuk visit, kita bisa alokasikan waktu untuk visit. Sangat bisa mengakomodir kebutuhan dari sahabat-sahabat kopior semua nih, jadi dari PPKSUB ini. Nah, terkait pembelian tadi, Mas Cip tadi, kadang banyak juga di luaran sana netizen ini bingung sebetulnya kalau beli bibit kultur jaringannya PPKS Unit Bogor, bibit kultur jaringannya Kopior Bogor ini sebetulnya udah lumayan dikenal nih, tapi bingung sebetulnya tuh belinya tuh harusnya kemana sih, gitu loh. Kadang Jadi bingung di situ. Oh iya Mas Is, jadi ini pertanyaan bagus juga nih. Karena bibit kami jual sendiri sebenarnya. Jadi kami jual sendiri langsung, bisa ada kontak personnya yang di bawah. Ya, kontak personnya. Nah, kontak personnya jadi bisa dihubungi langsung. Tapi untuk Bapak Ibu yang kan ada juga ya orang-orang yang takut gitu Iya, lah. iya, Nah, betul. takut untuk melakukan pembelian langsung. Makanya kami sekarang membuka toko official juga di Tokopedia agar itu lebih menjamin juga keamanan untuk konsumen. Iya, iya, Karena kan kita kan bekerja sama dengan Tokopedia itu dana yang dibayarkan oleh konsumen itu dijamin lah keamanannya gitu. Jadi sekarang nggak perlu khawatir lagi, aduh saya takut jangan-jangan saya belinya ke calo. Ya, Nggak perlu betul, khawatir lagi, betul. ya? Jadi Iya. kita bisa langsung layani, Iya. mulai dari langsung pembelian langsung dan juga lewat Tokopedia. Nah, di Tokopedia juga sudah tersedia sarana atau pengaman ya. Iya, iya. Pengamannya untuk pengiriman itu berupa packing kayu. Jadi kayu kita juga. ada persyaratannya packing kayu, dan juga jangan saya sampaikan juga di sini. Jadi untuk pembelian di Tokopedia kami memerlukan waktu untuk pertama packaging. Nah, packaging kita kan perlu juga waktu untuk making. Kemudian kedua adalah pengurusan surat-surat. Jadi kan kita kalau misalkan kita mengirim bibit itu perlu surat-surat pelengkap seperti surat karantina. Apalagi kalau keluar Jawa ya, itu surat karantina dan juga surat pengantar dari kami itu nanti akan kita sertakan. Jadi bisa dipastikan aman sampai tujuan. Oh, aman sampai tujuan. Nah, sekarang berarti sahabat kopior udah nggak usah ragu lagi. Kalau bingung-bingung, aduh, saya pengen nanam kopior, bingung belinya di mana? Pilihannya datang langsung ke Kopior Bogor atau bisa lewat Tokopedia seperti tadi Pak Dr. Agus bilang, di ujung jari langsung bisa pesan. Ngomong-ngomong Mas Is, kan Gimana, petani itu kan banyak yang di sekitar Bogor Raya, Ya. sekitarnya. Tentunya kan lebih memastikan lihat kebunnya langsung, itu kan lebih yakin, Ya. aku yakin. Gimana itu? Apakah boleh datang ke kantornya PPKSUB? Di mana itu? Yang paling gimana enak kita tanya langsung sama manajernya Kopior Bogor nih. Iya. Ada Kang Deden, silakan. Wah. Ini nih yang paling bisa. Itu dia. Nanti saya temani, Pak. Wah, Nanti saya temani. Ya, jadi boleh, sangat boleh petani-petani yang ada di sekitar Jawa Barat, semisal, atau kemarin pun kami kedatangan juga dari Jawa Timur, petani-petani yang sedemikian banyaknya.
yang ingin main ke Kopior Bogor, monggo. Nanti kita temani. Ya, Pak Agus ya. Ya, ke kantornya di mana nih? Kantornya di Taman Kencana nomor 1. Oh. Ya, Bogor. Di sana tempat Pak Agus juga berkantor. Bisa langsung datang berarti ya. Jadi kalau misalnya nantinya dari kedinasan atau dari korporasi pun boleh berarti ya datang ya. Akan sangat bisa difasilitasi berarti oleh Kopior Bogor, dalam hal ini oleh PPKS Unit Bogor. Tinggal langsung datang ke alamatnya tadi di mana Kang Di Deden? Jalan Taman Kencana nomor 1 Bogor. Tinggal langsung datang, nanti kita fasilitasi segalanya gitu di sana. Nah, ngomong-ngomong kunjungan nih Kang Deden, kira-kira nih apakah kalau orang mau datang ke kebun Kopior Bogor ini yang tadi Pak Agus bilang sebagai kebun kelapa kopior kultur jaringan nomor 1 terbesar di dunia, apa cuma boleh lihat-lihat untuk beli bibit aja, keperluan beli bibit saja, atau bisa yang lain sebetulnya? Sebetulnya bisa yang lain. Jadi kita ketahui kelapa kopior ini adalah komoditas yang sangat baik ya, yang memiliki nilai daya jual yang tinggi, yang bagus. Nah, otomatis bukan hanya tadi yang ingin datang, ingin melihat, ingin berkunjung saja, tapi juga untuk mereka-mereka yang ingin memiliki wawasan, mereka-mereka yang mau semisal memasuki masa pensiun, masuk pensiun Mas. Jadi saya belum tahu nih mau investasi apa selepas masa pensiun saya. Kopior ini bisa menjadi salah satu alternatif karena dia dari waktu berbuahnya untuk yang genjah itu cuma butuh 3-4 tahun untuk memasuki masa berbuah, sehingga sangat baik untuk investasi memasuki menjelang masa pensiun seperti itu. Itu salah satunya Mas. Selain dari itu anak-anak sekolah juga bisa belajar di sini Mas. Berarti boleh ya anak sekolah ke sini ya? Boleh. Adik-adik kita tuh boleh belajar di sini? Boleh. Ya? Oh, boleh. Itu sangat terbuka kita dari sekolah, kemudian mahasiswa. Kita sudah menjalin kerjasama ya dengan mahasiswa untuk sekedar kunjungan atau ingin mengetahui kelapa atau ingin belajar kelapa atau melakukan penelitian research ya mengenai kelapa itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita sangat terbuka Mas. Kira-kira kalau misalnya mereka ingin belajar di sini, dibatasi nggak sih Kang? Apa saja yang perlu dipelajari tuh kita batasi nggak sih di sini tuh? Tidak ada pembatasan. Mungkin beberapa hal ada yang sifatnya rahasia seperti itu ya. Tapi sejauh ini kita akan membuka seluas-luasnya pengetahuan untuk teman-teman yang bisa digali. Nah tuh begitu sahabat Kopior. Jadi selain kesini untuk lihat-lihat beli bibit, juga bisa ajak teman-teman, saudara atau satu koleganya untuk belajar sama-sama di sini. Betul ya? Betul. Boleh sekali. Itu biasanya ada batasan nggak sih? Batasan misalnya nih, boleh ke sini tapi tidak boleh lebih dari 100 misalnya gitu. Tentu tidak Mas, tentu tidak. Jadi kawan-kawan yang ingin berkunjung silahkan berkunjung. Akan lebih baik kalau dilakukan pembuatan surat dulu pengantar ya. Nah, ini kemana Mas? Kira-kira bisa dikirimkan surat pengantar tersebut ke Jalan Taman Kencana nomor 1 atau PPKS Unit Bogor. Ya. Tinggal ajukan surat pengantar, semua kita fasilitasi berarti ya. Betul. Atau berarti ke Instagram Kopior Bogor. Bisa ya? Bisa. Ya lewat Instagram. Lewat DM juga bisa berarti. Betul. Ya. Langsung di @kopior_bogor itu. @kopior_bogor. Ketuk aja DM-nya, nanti pasti ada yang balas. Apalagi ini Mas sama Kang Deden. Itu, Pak. Belajarnya itu yang formal juga boleh ke sini. Boleh berarti. Formal itu artinya gini loh. Kemarin kita kan ngadakan dari petani-petani yang dibawa oleh Dinas Perkebunan. Di seluruh Indonesia datang kemari rame-rame belajar seminggu. Di sini udah menginap di hotel, di sini belajar semua lah itu. Bahkan nanti kalau mau menjualkan pun dibantu ya kan. Ya tapi ada biayanya lah itu. Jadi silahkan lah. Jadi belajarnya bisa formal maupun yang tadi kan agak non formal lah, wisata kunjangan gitu ya. Nah berarti Mas kalau misalnya begitu bisa disimpulkan buat yang mau coba bisnis kopior ini masih sangat terbuka berarti ya. Betul. Nah misal nih saya dan teman-teman beli bibitnya dari sini, kemudian berbuah, terus mungkin nggak sih kami yang beli bibit ini bisa diajak kerjasama sama Kopior Bogor ini? Saya coba tanya ke Pak Agus dan Kang Deden nih, bagaimana? Mungkin nggak kalau setelah saya beli bibit,
saya bingung buahnya harus kemana, saya serahkan misalnya gitu ke Kopior Bogor. Iya. Gini, memang itu pertanyaan yang paling dominan. Orang yang mau beli bibit yang kita tawari bisnis kelapa kopior itu selalu begitu. Kalau nanam itu kan relatif mudah. Ya. Yang paling sulit menjualnya kan ya. gitu. Pak, saya nanam itu nanti saya sudah nggak laku lagi. Nah, itu sering saya jelaskan. Ya, penjelasan saya tambahannya tadi Masih sudah faktanya kan sudah memang habis tadi. Ya. Tetapi secara teori kan mudah. Di Indonesia saja itu kan penduduknya 270 juta. Ya. Semua kan pengen merasakan kelapanya Sultan ini. Merasakan harga yang mahal itu bagaimana? Nah, itu baru seberapa? Apalagi asli Indonesia ya. Apalagi asli Indonesia. Jadi menurut saya don't worry, jangan terlalu takut. Yang penting ada barangnya. Kalau ada barangnya jual itu kan mudah. Ini sekarang kita cuma membayangkan, nanam kita ada barangnya nggak ada kok mau jual, kan itu. Dan itu memang penting bahwa itu kita harus kerjasama. Karena apa? Banyak orang yang mengatakan begini, wah saya nanam kelapa kopior nggak laku, ya nggak lakunya karena nggak ada usaha dan yang menjualkan itu kan bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Nah itu patut dicatat oleh karena itu. Channelnya kurang tepat ya. Ya, channelnya. Makanya itu kami ya terus terang kalau nanti beli bibit dari sini dan sebagainya kan kita berkewajiban membantu kerjasama ya kita istilahnya kita jualkan karena kita sudah mempunyai networking kesana kemari. Ini Kang Deden udah kerokannya ke sana ekspor dan sebagainya kan nanti ditambahkan. Jadi jangan khawatir, yang penting barangnya ada dulu lah, baru jual menjual itu relatif mudah kalau menurut saya. Jadi mau tak tambahkan juga ya, sekaligus ini dari tadi juga sempat dibahas sama Pak Cip tadi, Mas Cip. Jadi bukan hanya pada saat menjualkan tadi, tapi dari awal Mas. Mulai dari kita visitasi lapangan. Wah, ini mohon dilihat, ditinjau. Kami punya tempat, cocok atau enggak. Di situ kita bantu Mas. Terus bibit, penanaman kita bantu. Selama proses pemeliharaan kita gandeng. Kita latih seperti itu sampai proses panen. Setelah dipanen buah itu diperoleh kemudian dipasarkan, kita juga bantu ya Pak. Jadi betul-betul paket lengkap Mas yang bisa kita tawarkan untuk kawan-kawan semua. Berarti kerjasama tuh sangat mungkin terjadi berarti ya? Sangat mungkin. Kita kan permintaan tanya ini kan tadi udah sold out habis. Jadi kan kita juga membantu lah. Tadi juga saya sempat dengar Pak Agus bilang juga ada peluang ekspor ya? Ada. Betul Kang Deden? Betul. Ini sudah sampai ekspor berarti Jadi peluangnya? memang peluang ekspor ini sangat terbuka karena ternyatanya nih kawan-kawan bahwasannya kopior ini disukai nih oleh mereka-mereka yang ada di Timur Tengah, Mas Is. Salah satu pangsa pasar yang paling terbuka. Nah, jadi ini sangat terbuka. Dan kemarin memang tadi seperti yang disampaikan Mas Cip, dengan kemarin adanya anomali iklim itu kemudian menyebabkan penurunan produksi di beberapa daerah, tapi alhamdulillah kita di Bogor produksi masih bisa tertahankan seperti itu, masih bisa pada puncaknya seperti itu. Dan memang yang berakibat pada posisi kita semakin membutuhkan masukan supply untuk kita sama-sama pasarkan gitu Mas. Oke. Nah, berarti sahabat kopior semuanya ini dari obrolan pagi ini ternyata sangat bisa disimpulkan bahwa hasil pengalaman dari yang paling berpengalaman nih ya, dari mulai produksi bibitnya sampai menjualkan buahnya selama setahun 2023 ini, bahwa kita semua nih yang masih berminat untuk tanam kopior, beli bibitnya selalu tersedia di Kopior Bogor. Datang langsung bisa, lewat e-commerce bisa, harganya sudah jelas tadi. Dan kalau mau tanam bisa difasilitasi, edukasinya bisa, pendampingan bisa, bahkan sampai panen. Kalau bingung jual, kita juga bisa ajukan kerjasama dengan Kopior Bogor. Kesimpulannya begitu ya. Dan di tahun-tahun berikutnya juga pasar masih akan terbuka lebar. Satu lagi Mas Is ya, dalam investasi kopior ini ya, bibit itu menjadi faktor yang sangat penting. Jangan coba-coba untuk membeli bibit-bibit yang asalan ya Pak Agus ya. Nah ya Mas Cip ya. Nah kita di PPKS Unit Bogor, di Kopior Bogor ini menyediakan bibit yang sudah tersertifikasi.
Nah, sehingga bukan bibit kaleng-kaleng Pak Agus ya. Dan yang penting tidak antri. Nah, sekarang garis bawahnya tidak inden lagi. Ready stock, Ready bukan stock. Dan bibit ini adalah investasi kita selama minimal 40 tahun ke depan. Sehingga harus yang memang berkualitas. Jangan kita mencari bibit atau menggunakan bibit yang kaleng-kaleng. Begitu Pak Agus ya. Yang abal-abal. Yang abal-abal. Dan jangan salah beli bibit juga, beli langsung ke Kopior Bogor. Ya, Berkualitas, terus juga purna jualnya terjamin. Begitu kira-kira. Wah, ternyata pagi hari ini kita ngopinya lumayan padat. Kita harus banyak ngobrol lagi nih, Mas Cip, Kang Deden, Pak Agus di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini ngopi bareng saya, ngopi bareng kita semua. Kita jumpa lagi di Ngopi Kopior berikutnya. Ngopi Kopior. Ngobrol pagi di Kebun Kopior. Seru kayaknya kalau harus kita bahas lagi. Iya, bisa. Ya, memang ini sangat prospektif Bapak. Yeah.